Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, puji syukur kami panjatkan kepada Engkau yang telah memelihara dan menjaga kami dan keluarga kami dalam satu hari kemarin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan hari yang indah dan nafas kehidupan kepada kami hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami ya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami dapat bertindak, berpikir, berperasaan, berbicara sesuai dengan firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, hadirlah saat ini untuk memimpin kami bersama Roh Kudus-Mu dalam membaca firman-Mu ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Pembacaan dari Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan 50 dengan perikop Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak yang dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat."
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita ini yang hidup di dunia, manusia selalu berbuat dosa. Oleh sebab itu, saudara-saudari, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus, menyesali segala perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan, yang telah melanggar firman Tuhan Yesus sehingga menjadi dosa. Marilah kita memohon ampun kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang mempunyai kerahiman, yang bisa menghapus segala dosa kita, sehingga kita bisa beroleh jalan keselamatan ke rumah Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, di sini dalam Injil Lukas ini Tuhan Yesus menegaskan dan menyatakan kuasanya bahwa dosa seorang wanita tersebut diampuni. Dialah yang punya kuasa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, apabila kita mengaku dosa dan memohon kepada Tuhan Yesus untuk menghapus dosa kita, datanglah dengan penyesalan dan janganlah mengulangi kembali dosa tersebut. Datanglah dan berbuatlah penuh kasih melayani Tuhan. Saudara-saudari terkasih, jika kita mempunyai iman yang benar-benar kepada Tuhan Yesus, walaupun itu sebesar biji sawi saja, maka iman kita telah menyelamatkan kita, karena Tuhan Yesus mengetahui hati kita, diri kita, siapa kita, yang benar-benar datang dengan iman kepada Dia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Injil Lukas mengisahkan tentang perempuan berdosa yang membasuh kaki Yesus dengan air matanya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Perempuan itu berbuat demikian karena ia sadar bahwa dirinya telah berbuat dosa. Sebagai bentuk penyesalan atas dosa-dosanya, maka ia melakukan hal tersebut. Akhirnya Yesus pun mengampuni dosa perempuan itu. Kita semua adalah orang-orang berdosa, bahkan mungkin setiap hari kita berbuat dosa. Begitupun Tuhan tetap mengasihi kita dengan berbagai macam cara. Kasih Tuhan yang kita terima itu sebenarnya sebuah ajakan agar kita juga mau berbagi kasih untuk orang-orang di sekitar kita, khususnya mereka yang sangat membutuhkan bantuan. Pertobatan tidak cukup hanya berhenti pada penyesalan saja, tetapi harus ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan kasih yang lebih nyata, seperti perempuan berdosa itu. Dan akhirnya Yesus bersabda, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita melakukan seperti perempuan dalam bacaan Injil ini, dan kita percaya Tuhan Yesus pasti akan menghapus segala dosa kita dan menyelamatkan kita. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah mengatakan dalam firman-Mu, mengingatkan kembali kepada kami untuk datang kepada Engkau, karena Engkaulah yang punya kuasa kerahiman menghapus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengatakan kepada kami, memberikan contoh kepada kami, agar bukan hanya penyesalan saja, tetapi kami perlu bertindak dalam kehidupan kami sehari-hari dengan kasih sebagai penyesalan dan melayani Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami percaya dan kami mengundang Engkau untuk masuk dalam hati kami, sehingga Engkau membimbing dan memimpin kami ya Roh Kudus dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.